Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rian Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yang kalau misalkan kalian itu menonton video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai struktur cerita fabel. Nah, untuk pembahasan sekarang yaitu mengenai unsur intrinsik cerita fabel, yang merupakan unsur pembangun cerita fabel dari dalam. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk unsur yang pertama yaitu tema ya. Tema merupakan topik pembahasan pada cerita fabel tersebut. Misalkan contohnya tema atau topiknya itu mengenai lika-liku kehidupan singa sang pembela, ataupun lika-liku sang singa si pembela kebenaran, misalkan contohnya seperti itu. Nah, untuk unsur yang kedua ya, tadi yang pertama itu tema, yang kedua yaitu latar atau setting ya, latar atau setting. Jadi latar itu tempat, setting itu waktu. Jadi merupakan yang berhubungan mengenai tempat ataupun waktu ya, tempat ataupun waktu ya pada cerita fabel tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk unsur yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan ya. Jadi tokoh dan penokohan. Tokoh yang merupakan peran pada cerita fabel tersebut. Jadi tokohnya itu siapa saja, apa saja. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, untuk penokohan yaitu merupakan watak ataupun sifat pada tokoh pada cerita fabel tersebut. Nah, seperti itu. Pada pemeran tokoh pada pemeran cerita pada fabel tersebut. Jadi tokoh pada cerita fabel tersebut. Jadi berkaitan dengan watak ataupun sifat. Nah, seperti itu. Jadi kan tokoh itu ada tokoh yang baik ataupun disebut juga tokoh protagonis, ada juga tokoh yang jahat disebut juga tokoh antagonis, ada juga tokoh yang netral ataupun sebagai penengah, ataupun baik kepada tokoh yang baik, baik juga kepada tokoh yang jahat, ataupun disebut juga tokoh tritagonis. Nah, mengenai penjelasan mengenai jenis-jenis atau macam-macam penokohan ya pada cerita, saya sudah bahas ya di video saya yang sebelum-sebelumnya. Silahkan dicari ya, silahkan disimak ya, seperti itu. Nah, untuk unsur yang selanjutnya tadi kan tokoh dan penokohan ya. Untuk unsur yang selanjutnya yaitu plot ataupun alur ya, plot ataupun alur. Untuk plot ataupun alur yang berapa tadi ya, pokoknya yang unsur yang selanjutnya itu adalah plot ataupun alur. Jadi merupakan jalannya cerita pada cerita fabel tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi kan alur itu ada alur maju ya, ada alur maju, terus ada alur mundur, ada alur sorot balik ataupun feedback ya, ada alur campuran ya, seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis atau macam-macam alur pada cerita saya sudah cantumkan pada video saya yang sebelum-sebelumnya. Silahkan dicari ya, silahkan disimak seperti itu mengenai jenis-jenis atau macam-macam alur pada cerita. Nah, untuk unsur yang selanjutnya yaitu adalah itu konflik ataupun pertentangan ataupun permasalahan ataupun pertikaian. Jadi yang merupakan konflik ataupun pertentangan ya, ataupun pertikaian ataupun permasalahan pada cerita fabel tersebut ya, seperti itu. Pada cerita fabel tersebut jadi untuk menambah menambah kesan agar tidak flat ataupun tidak monoton ya pada cerita fabel tersebut, untuk menambah kesan ataupun kesan menarik lah pada cerita fabel tersebut. Menarik untuk dibaca, seperti itu. Nah, apalagi untuk unsur yang selanjutnya ya, untuk unsur yang selanjutnya yaitu
gaya gaya bahasa ya, gaya bahasa yaitu berkaitan dengan majas ya, berkaitan dengan majas, yaitu merupakan ya penggunaan majas pada cerita fabel tersebut. Kan jenis-jenis majas itu atau macam-macam majas itu kan ada banyak ya, ada banyak. Misalkan contohnya itu majas personifikasi, terus majas litotes, terus majas hiperbola, terus majas antitesis dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, masih banyak lagi. Misalkan kita contohkan majas antitesis ya, yaitu majas yang menggunakan paduan dua kata yang saling berlawanan. Nah, seperti itu. Misalkan contoh kalimatnya tinggi pendek ya, tinggi pendek kan itu berlawan ya, tinggi pendek ya, seperti tinggi pendek ya, berlawanan. Terus paduan dua kata yang saling berlawanan. Terus misalkan besar kecil ya, seperti itu. Terus kaya miskin, nah seperti itu. Misalkan kita contohkan ya, jadi paduan dua kata yang saling berlawanan. Misalkan kita contohkan pada kalimatnya. Misalkan sang singa ya berkata kepada ibunya bahwasannya dia itu kaya atau miskin dia itu mencintai pacarnya ataupun kekasihnya ataupun belahan jiwanya. Misalkan contoh kalimatnya seperti itu. Jadi mohon maaf ya, jadi jadi penggunaan majas antitesis di sini yaitu ya paduan dua kata yang saling berlawanan, yaitu ini kaya atau miskin. Jadi seperti itu. Nah, untuk unsur yang selanjutnya yaitu tadi kan gaya bahasa ya, gaya bahasa. Yang selanjutnya, unsur yang selanjutnya itu adalah sudut pandang pengarang. Nah, sudut pandang pengarang. Jadi sudut pandang pengarang itu berkaitan dengan dari sudut mana ya si pengarangnya itu terhadap cerita fabel tersebutnya, seperti itu. Kan sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, ada sudut pandang orang ketiga ya, ada orang ketiga sebagai pengamat, ada sudut pandang orang ketiga serba tahu, ada sudut pandang campuran, itu campuran dari sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi mengenai jenis-jenis atau macam-macam sudut pandang ya, saya pada cerita jadi jenis-jenis atau macam-macam sudut pandang pada cerita saya sudah bahas di video saya sebelum-sebelumnya. Silahkan dicari, silahkan ditonton ya, seperti itu. Silahkan dicari, silahkan disimak ya, seperti itu. Nah, untuk unsur yang selanjutnya yaitu pesan ataupun amanat ya. Jadi pesan ataupun amanat ya merupakan ya pesan ataupun amanat yang disampaikan oleh si penulis melalui ataupun pada cerita fabel tersebut ya, seperti itu. Pada cerita fabel tersebut. Jadi pesan ataupun amanat pada cerita fabel oleh si penulis pada cerita fabel tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi pesan ataupun amanat itu kan jadi pesan itu kan ada yang secara tertulis ya, ada juga yang secara tersirat. Nah, seperti itu. Nah, misalkan pesan yang secara tertulis yaitu merupakan pesan ataupun amanat yang disampaikan oleh si penulis, jadi langsung dituliskan secara langsung pada cerita fabel tersebut ya, dituliskan biasanya itu dari segi penulisannya itu ada di akhir ya, setelah cerita itu berakhir, biasanya itu seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu mengenai pesan yang tersirat ya, pesan tersirat yaitu pesan ataupun amanat ya yang disampaikan oleh si penulis yang tidak dituliskan secara langsung pada cerita tersebut, namun kita itu harus membacanya terlebih dahulu secara keseluruhan ya, dari awal hingga akhir ceritanya itu kita pahami terlebih dahulu, kita baca terlebih dahulu, kita pahami, baru kita itu tahu mengenai isi ataupun kandungan mengenai pesan ataupun amanat yang yang disampaikan oleh si penulis pada cerita fabel tersebut. Nah, jadi itu maksud dari pesan tersiratnya, seperti itu. Jadi pesan tersirat itu maksudnya seperti itu.
Nah, tadi itu kan mengenai unsur intrinsik cerita fabel ya, yaitu unsur pembangun cerita fabel dari dalam ya, dari dalam. Nah, untuk unsur ekstrinsik cerita fabel, yaitu unsur pembangun cerita fabel dari luar. Jadi unsur pembangun ataupun yang mempengaruhi ya, mempengaruhi dalam terbangunnya atau terbentuknya cerita fabel ya, cerita fabel yang mempengaruhi dari luar, yang mempengaruhi penciptaan cerita fabel yang dari luar ya, dari luar atau unsur ekstrinsik cerita fabel. Nanti saya akan nanti saya akan bahas di video saya pembahasan di video saya yang selanjutnya ya. Nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi. Nah, seperti itu. Oke ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share channel saya ini, dan jangan lupa subscribe channel saya ini untuk mendukung ataupun memotivasi saya dalam membuat konten-konten pembelajaran bahasa Indonesia. Khususnya pada kesempatan kali ini yaitu pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi ya, seperti itu. Oke ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.